Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mau mengunjungi saudara-saudara sekalian, menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, betapa berbahayanya kita bila kita diberi berkat oleh Tuhan dan kita tidak sanggup mengelolanya dengan baik, dan kita menjadi orang yang tidak mau berbagi dengan sesama. Bahaya besar. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Beri kami urapan kuasa dari Roh Kudus untuk para pemirsa yang menyaksikan program ini, ya, kami menjadi orang yang menerima banyak berkat dan juga banyak menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Para pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah. Kalau sudah tidak akrab dengan Pengkhotbah, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin. Saudara pemirsa,
Yang menuliskan ini adalah seorang raja yang kaya raya. Namanya Salomo. Ia mewarisi kekayaan dari ayahnya. Dan dari sini kita mengerti bahwa berkat itu memang datang daripada Tuhan, bukan dari iblis. Daud adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Sudah pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk menyadari, bukan karena berkat itu datang dari iblis. Berkat itu bisa datang dari Tuhan. Dan memang berkat itu hasil dari doa kita. Tetapi ketika berkat itu sudah masuk ke dalam rekening kita, ke dalam dompet kita, maka kita apa? Beginikan. Mendadak kita menjadi orang yang kikir, pelit, sehingga kita kemudian menderita sendiri karena kekayaan itu. Kenapa? Alkitab tadi katakan, orang itu dapat membeli apa saja yang diinginkannya. Ia bisa membelinya, dan itu datang dari berkat Tuhan. Tetapi tepat ketika saudara, dengar baik apa saya katakan, ketika saudara mendapat banyak berkat dan sedikit pun tidak mau berbagi. Nomor satu, sudah tidak mau berbagi dengan gereja, sudah tidak mau beri persepuluhan. Biasanya begini saudara sekalian, dengar baik apa saya katakan. Ketika gaji kita 10 juta, masih gampang kita memberikannya 1 juta sebagai persepuluhan. Tetapi ketika kita sudah terima 100 juta, keluarkan 10 juta, mulai agak sulit. Dengar itu? Sudah mendapatkan penghasilan, sudah menjadi konglomerat, penghasilanmu berapa? 10M. Hei, mudah mengeluarkan 1M? Tidak mudah sekalian. Tapi kabar baiknya ialah saya mengenal orang-orang kaya. Mengenal orang-orang kaya, dan mereka tidak pernah segan mengeluarkan tadi 1M untuk persembahan, persepuluhan kepada Tuhan, diserahkan kepada gerejanya. Luar biasa. Jadi sebenarnya saudara bisa, cuma tadi perhitungan itu yang akhirnya membawa apa? Perhatikan ayat yang kalimat terakhir. Dan penderitaan yang pahit. Sudah bisa membeli permen 1 ton dengan uangmu, tetapi engkau punya hati yang apa? Kepahitan. Mengapa? Karena engkau kikir. Itu sebabnya akhirnya ketika engkau meninggal, engkau lupa dulu karena saking pelitnya, lupa membuat surat wasiat. Sekarang biasanya dibuat oleh notaris. Lupa membuat surat wasiat yang mengatakan bahwa ketika saya meninggal nanti, warisan uang yang banyak ini diserahkan kepada istri saya, sebagian besar. Terus kalau istri saya sudah meninggal, maka warisan ini diserahkan kepada anak saya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lupa. Karena itu kata firman Tuhan tadi, orang lain yang menikmatinya. Yang menikmatinya ialah karyawannya, manajernya, siapa lagi? Oleh karena surat kikir sampai tidak mau buat surat wasiat. Dengan baik apa saya katakan? Dengar, ini bukan gurauan. Ya. Dia takut membuat surat wasiat karena dia bunyinya begini: ketika saya meninggal, maka harta benda diserahkan kepada siapa? 1, 2, 3.
Aduh, kalau saya buat itu ngeri. Nanti tiba-tiba anak saya racun saya. Coba lihat, pikiran jahat yang dipikirkan. Tolong saudara pemirsa, kalau ada saudara yang berpikir seperti itu, hari ini bertobat. Jangan punya pikiran begitu, supaya saudara bisa menikmati hidup ini. Ya, kalau saudara menerima banyak berkat, saudara juga diminta oleh Tuhan untuk banyak berbuat baik kepada orang yang membutuhkannya. Itu yang membuat hati kita berbahagia, sehingga kita bisa menerima kebahagiaan yang sejati. Dan walaupun kita punya banyak uang, tetapi hati kita tetap penuh dengan salom, penuh dengan damai sejahtera, oleh karena kita menjadi orang yang murah hati. Kemurahan hati itu bukan datang dengan sendirinya, tapi datang dari buah Roh Kudus. Sebentar, silakan membaca Galatia pasal 5, 22-23. Kemurahan membuat saudara mau berbagi dengan sesama. Dengan demikian hati saudara plong, penuh damai sejahtera dan sukacita, karena sudah bisa memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Buat mujizat-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang yang mendapat banyak berkat dan memberi banyak berkat juga kepada orang lain yang membutuhkannya, sehingga hati kami penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.